Hasan almarhum Burhan, lebih kurang umur 67 tahun, anak 2 orang, dan suatu penghargaan pada Ketua Basamo di Silang Apakah para munyo atas kerajaan nama pokok hadirnya lengkap ini mama nama jenis adat di Negara Empu 9 lah lengkap seluruhnya. Terus kepada Datuk Dewan Basir Datuk Raja Alam selaku menjadi seperti bang adat adalah suatu penghargaan bagi Silang Napapangka para atas kerajaan nama pokok atas kehadiran ini mama syukur sama-sama dengan kita untuk Bapak Dewan Basir Datuk Raja Alam SAM kepada Datuk kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya. Hormati pada siang di rumah duka ini hadir Ketua Kerapatan Adat Negara Empu 9, Suami Datuk Raja Ujang, beserta dan keduluan selangkah di tingkat Sarangkir sesuai dengan kekuatan lokal di negara Yawak, Pasuku, Pekampung Mojorong Panagari, hadir Rangtulu, Rampasaku, Kuala Tenggulu, Tapian, jadi lengkap secara tanggung jawab dan amanah moralitas di negara Yawak. Kemudian Bapak besar almarhum Bapak Burhan yang hari ini kita hadir bersama-sama, salah satu bentuk hubungan sesama manusia. Kita diberi kesempatan di dunia ini untuk saling berinteraksi bersama-sama dalam bentuk suku, anak baranak, ipa bebisan, bako persemandan, dan lebih luas 100 orang suku. Artinya payungnya hidup kita ini adalah duduk seorang basar samping duduk basar. Itulah kehadiran kita dari segi penguatan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah berikan kesempatan untuk dapat melangkahkan kaki bersama-sama di rumah duka ini dalam bentuk hubungan, dalam bentuk tanggung jawab padu kifayah. Ini kita bersama-sama masih diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita terbujur salah seorang keluarga kita, bapak dari anak-anak, mama dari kemenakan, adik dari keluarga busana. Itu membuat kita menjadi suatu keutuhan dalam suatu kehidupan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Peristiwa kematian adalah takdir. Ketika anak manusia oleh Allah telah dititipkan roh, alastu birabikum kalu balasadina, kita jawab antai Rabbi, pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini dalam bentuk kesucian di dalam rahim menentukan kaidah-kaidah kehidupan di dunia ini. Maka kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ini dibentuk dari segumpal tanah, akan kembali dikuburkan ke tanah. Dan ketika roh akan kembali, akan ditarik oleh Allah. Dan itu merupakan suatu perjanjian. Dan kita hari ini melihat takdir daripada perjanjian itu. Apa implementasinya? Tindak lanjutnya, ukurannya. Dalam perjanjian itu, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, hidup, matiku hanya untuk Tuhan semesta. Dalam hidup dan mati itu apa? Terkunci ibadah. Ibadah yang dimaksud adalah melaksanakan perintah Allah dan menghentikan larangan. Hari ini kita tentu merupakan suatu titik pembuktian daripada kekuatan, daripada konsep kehidupan manusia yang tidak ada pernah kekal. Suatu ketika, suatu saat, siapapun orangnya, apapun jabatannya, berapapun kekayaannya, ketika Allah memanggil, nggak ada sama sekali yang di bawah apa yang kita laksanakan. Yang dulunya kita mandi dengan sendiri, dimandikan, berpakaian sendiri, sekarang dibungkus. Kemudian kita bekerja berskala macam, sekarang ada ketergantungan dalam kehidupan, dan itulah patut dipayah bagi kita bersama. Dulunya kita sholat sendiri, sekarang nanti disolatkan. Ini perbedaan dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kenapa ini terjadi? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa sesuai dengan takdir kita. Apa yang dikuasai Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Tujuh langit, tujuh lapis bumi, dan segala isi alam. Isi alam itu adalah kita yang mulia di sisi Allah, diberikan akal pikiran, diberikan bersahaja, diberikan hidup bersosial, hidup saling bantu membantu, saling memberikan pemikiran terbaik. Dan itulah yang menjadi ukuran ibadah. Karena Allah menyatakan perbuatan yang paling disenangi oleh Allah itu apa? Saling tolong menolong, saling membantu membantu. Nah, takdir inilah salah satu bentuk kita mengisi dari peradaban kita. Apa yang kita laksanakan menurut adat bahasa salat, salat bahasanya kitabullah. Adat memakai salat mengatur tidak bisa dipisahkan, karena merupakan suatu sendi-sendi kehidupan kita. Rasul dibonai berisul butur dalam hidup. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini orang beriman bersaudara. Tidak ada kasta-kasta. Kenapa? Mungkin nasib membedakan kita ketika diberi rahmat oleh Allah. Dan itulah yang membedakan dalam bentuk apa? Bisa saja dalam ilmu pengetahuan, dalam harta kekayaan, wilayah segala macam. Tetapi hari ini itu semua akan tiada. Akan kita lihat seperti ini. Untuk menjadi catatan kehidupan kita semua. Apa yang terbaik? Kita hadir di sini. Kita mungkin duduk-duduk saja, mungkin merasa hati nurani kita melihat suatu peristiwa dan akan mewadahi daripada hidup kita masa akan datang. Semuanya akan tidak pernah hilang. Allah akan melihat, wallahu basir bima ta'malun, wallahu samiun alim. Allah melihat dan mendengar. Kalau kita hanya ketawa-ketawa saja, tidak duduk-duduk saja, tidak ada merasa menyirimkan Al-Fatihah terhadap kehidupan dan hanya seremonial, enggak akan ada ibadah itu. Karena alam kubur itu akan memberikan peringatan kepada kita. Apa yang kita lakukan, apa yang menjadi cahaya dalam kehidupan, apa yang menjadi alas di alam kubur nantinya, apa yang membunuh racun dalam kehidupan dalam kubur terhadap apa yang kita lakukan di atas dunia ibadah. Itulah tadi yang saya sampaikan dari awal tadi, ada suatu hierarki perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita meyakini dengan peristiwa ini kafabul muti wa'izah. Jadikanlah kematian ini sebagai pelajaran. Pelajaran apa? Merubah dosa tujuh yang beli ke pangkal. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Panjang tangan tajam buat, capek kaki telangkahan, ringan mulut tak kecian, tajam mata tak calian. Mungkin saja kekilapan-kekilapan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itulah kehidupan. Nah, hari ini secara ikhlas, karena ikhlas memang sulit dalam kehidupan. Mungkin saja di bibir kita ngomong, tapi di hati tidak. Maka hari ini kita titipkan salam Al-Fatihah untuk maaf kepada almarhum Bapak kita Burhan. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi problem-problem dunia ini. Kita lepas dengan hati yang suci. Tidak hanya sekedar retorika, tapi dengan hati nurani. Lain kali dimaafkan beliau ada kesalahan. Alhamdulillah, karena ini merupakan ibadah. Kita akan berkesempatan hidup dalam bentuk aplum dan nas di antara kita. Kemudian, kalau ada dalam konsekuensi, dalam peradaban, yang namanya kita saling membutuhkan sebagai manusia, sebagai individu, sebagai pribadi, koado utang piutang secara tertulis
yang bisa dipertanggungjawabkan dalam daftar putih, saya mewakili ahli waris sebagai penyampaian, maka akan kita tindak lanjuti. Ataupun ada di antara kita memaafkan saja segala bentuk itu, dan itu merupakan ibadah rahmat bagi kita pribadi. Tapi kalau tidak bisa dimaafkan, ahli waris dapat bertanggung jawab dan menindaklanjuti segala perbuatan tersebut. Penyampaian ini apa? Supaya beliau enggak ada lagi problem di atas dunia ini, sehingga kita lepas dengan hati yang suci, dengan kepala yang dingin. Jangan diratapi, karena sudah dibersihkan, dimandikan, dan modosalakan di masjid Al-Mu'minah, kemudian dikuburkan di kuburan kaum. Dan itulah tanggung jawab kita bersama-sama, khusus kepada kita anak-anak beliau. Kita sampaikan, karena apa yang menjadi kekal yang tidak ada putus-putusnya adalah doa anak yang saleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah hari ini dengan adanya awak bersama-sama untuk melaksanakan sholat nantinya dan menguburkan pada almarhum. Setelah itu kita sebagai anak beranak ipa babisan, sesuai dengan hukum kebiasaan kita, budaya kita, tentu inilah salah satu bentuk silaturahmi pada hari-hari selanjutnya. Almarhum Burhan dalam usia yang diberikan Allah 60 tahun, yang telah membuat titisan, membuat pelanjut 2 orang anak. Semoga apa yang almarhum lakukan di atas dunia ini selama hidup, mungkin sudah merantau dan kembali ke kampung halaman, ini kita jadikan kepada kita semua yang hadir untuk dapat menjadikan kematian ini nantinya sebagai memperekat dan menjadikan orang-orang keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lepas almarhum dengan mengucapkan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa ala ali Muhammad, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-haya min awal sya'ulillah kumut. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tonton naik tunggu turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hemat Satu, ketuakan seluruh hadirin sidang kajian yang dirahmati Allah. Selesai kita pelepasan almarhum Burhan. Setelah itu kita salatkan di Masjid Mu'minah, dan kita nanti langsung ke padang kuburan untuk tempat peristirahatan terakhir.